Metabolisme obat adalah proses pengubahan senyawa yang relatif nonpolar itu menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, banyak molekul senyawa organik yang mudah larut di dalam lemak dan diserap oleh saluran cerna dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, molekul tersebut kemudian akan menembus membran biologis yang secara difusi pasif itu akan mencapai organ sasaran atau target seluler dan menimbulkan efek farmakologis. Jadi secara sederhananya, metabolisme obat itu merupakan perubahan senyawa yang nonpolar menjadi polar agar senyawa atau zat aktif tersebut dapat dengan mudahnya terserap oleh tubuh, karena tubuh itu merupakan banyak mengandung H2O yang mana H2O juga polar, jadi kalau sama-sama polar akan lebih mudah untuk terserap. Metabolisme obat yang terjadi di dalam tubuh itu memiliki dua reaksi atau terdiri dari dua fase. Nah, fase pertama ini itu biasa disebut dengan fase fungsionalisme, itu meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Nah, fase yang kedua itu biasanya disebut juga dengan fase penggabungan yang meliputi konjugasi, asetilasi, dan metilasi. Nah, baiklah, di sini kita akan masuk kepada reaksi konjugasi atau biasanya juga disebut dengan reaksi penggabungan. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu reaksi konjugasi. Jadi, reaksi konjugasi obat atau senyawa organik asing dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, glutamin, dan glutathione itu dapat mengubah senyawa induk atau senyawa yang asalnya menjadi hasil metabolit fasa menjadi metabolit yang lebih polar atau lebih mudah larut ya dengan air atau di dalam air. Dan reaksi konjugasi ini dia bersifat tidak toksik dan tidak aktif, dan juga dia biasanya diekskresikan melalui ginjal ataupun empedu. Nah, secara sederhananya reaksi konjugasi ini reaksi yang mengubah senyawa organik yang ada di obat itu menjadi senyawa yang lebih polar lagi. Biasanya reaksi ini akan bergabungan dengan zat-zat aktif yang sudah aku sebutkan di awal. Baiklah, di sini saya hanya akan membahas tentang reaksi konjugasi asam amino. Nah, reaksi konjugasi asam amino ini reaksi penggabungan antara glisin dan glutamin dengan senyawa organik. Nah, senyawa organik yang dipakai atau yang biasa dikonjugasikan dengan glisin dan glutamin itu adalah senyawa organik asam karboksilat. Nah, alasan kenapa glisin dan glutamin ini hanya bisa berkonjugasi dengan asam karboksilat karena asam karboksilat ini hanya bisa diuraikan dengan konjugat glisin, terutama itu ada asam aromatik dan asam arialkil. Jadi biasanya obat-obat yang memiliki senyawa organik atau zat aktif yang memiliki asam karboksilat itu akan berkonjugasi dengan asam amino, glisin, dan glutamin. Pada reaksi konjugasi asam amino, glisin, dan glutamin, biasanya reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang memiliki ciri khas glisin dan glutamin, yaitu N-asiltransferasi. Nah, biasanya untuk pengaktifan dari enzim ini itu diasilasi yang terjadi di mitokondria, yang mana mitokondrianya itu hanya di sel hati dan juga di ginjal. Pada reaksi konjugasi asam amino, glisin, dan glutamin, konjugat yang dipakai atau konjugat asam amino ini bersifat polar, yang mana sama-sama kita ketahui apabila senyawa tersebut bersifat polar itu dia akan mudah larut di dalam air dan dapat diekskresikan melalui ginjal dan juga empedu. Karena apabila senyawa tersebut sudah sama-sama polar itu akan lebih mudah untuk terkonjugasi atau tergabung dan bisa diekskresikan melalui ginjal juga empedu. Nah, untuk konjugasi glisin itu sendiri mengalami dua proses.
yang mana proses pertamanya itu dengan enzim XM ligase, di mana di sini akan menghasilkan produk akhirnya yaitu asetil-CoA xenobiotik, dan juga pada proses yang kedua itu dengan enzim glisin N-asetil transferase, yang mana itu produk akhirnya membentuk konjugat glisin. Nah, biasanya proses glisin atau konjugasi glisin ini terjadi pada organ hati dan juga organ ginjal. Nah, di sini ada contoh obat yang memiliki gugus asam karboksilat itu adalah asam benzoat, yang mana itu gugusnya R dengan rangkap 2H, dan juga ada asam salisilat dengan OH. Nah, di sini metabolit yang mengandung gugus karboksilat itu dihasilkan dari proses oksidasi atau hidrolisis obat dan juga mengalami konjugasi glisin. Nah, contoh obatnya yaitu bromfeniramin, yang mana di sini histaminnya itu antagonis yang teroksidasi menghasilkan turunan asam propinoat, yang mana juga merupakan gugus asam karboksilat yang kemudian terkonjugasi dengan glisin.